Sobat Perikanan, welcome back to podcast Perikanan UGM. Bersama saya hari ini Nahla Alfia, dan hari ini saya kedatangan tamu spesial yaitu Anissa Aprilia, alumni dari Perikanan UGM. Terima kasih Anissa udah datang di podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan mengulik perjalanan atau the expedition dari Anissa, mulai dari menjadi mahasiswa perikanan UGM hingga akhirnya menjadi dosen perikanan. Oke, Anissa boleh perkenalan dulu. Oke, terima kasih sebelumnya kepada tim podcast perikanan gitu udah mengundang aku ke sini gitu. Nah, untuk perkenalannya, namaku Anissa Aprilia Nur Hasanah, bisa dipanggil Nisa atau Anissa. Aku alumni dari Perikanan UGM. Untuk S2-nya itu angkatan 2019 genap. Dan untuk S1-nya itu angkatan 2015. Untuk konsentrasi atau jurusan ya, itu manajemen sumber daya perikanan kalau dulu. Kalau sekarang manajemen sumber daya akuatik atau MSA. Betul. Oke, Anissa boleh cerita nggak kenapa dulu memilih untuk berkecimpung di perikanan? Oke, berarti kayak flashback dulu ya ke SMA gitu ya. Yep. Nah, kalau waktu SMA dulu tuh kan pasti ditanya nih sama guru BK atau guru wali kelas gitu. Kalau setelah lulus SMA mau kemana nih? Nah, sebenarnya aku tuh nggak langsung milih perikanan gitu. Tapi dulu aku milihnya UGM. Kenapa? Karena dari dulu tuh kayak menjadi mimpi aku gitu loh bisa sekolah di UGM. Nah, ketika itu waktu SMA kayak jadi apa ya, kayak banyak orang yang nakut-nakutin gitu, beneran mau masuk UGM, beneran bisa masuk ke UGM gitu. Nah, salah satu guru aku tuh ngasih kayak strategi gitu loh, kalau mau masuk UGM berarti kira-kira UGM udah tinggi nih, nah mau cari jurusan yang so-so aja gitu. Nah, waktu itu juga salah satu kementerian yang baru banget disorot, kalau masih pada ingat nih teman-teman, pada eranya 2014 gitu, Ibu Susi Pujiastuti gitu. Nah, pada waktu itu kan terkenal sama namanya tenggelamkan atau pokoknya disoroti banget gitu. Pada waktu itu ada yang kasih saran gitu, kenapa nggak perikanan gitu? Kayaknya ini bakal menjadi jurusan yang wow gitu. Nah, ya udah. Waktu itu aku keterima di UGM itu jalurnya SNPTN atau jalur undangan. Kalau sekarang apa ya namanya, udah beda kayaknya ya. Iya benar. Nah, waktu itu ada 3 jurusan juga, ada budidaya perikanan, manajemen sumber daya perikanan, sama teknologi hasil perikanan. Bingung juga tuh apa itu gitu kan, kira-kira budidaya. Pikiran aku pada waktu SMA budidaya, paling nanti budidaya aja gitu. Atau teknologi gitu. Teknologi itu berarti nanti berkaitan sama alat-alat, bikin alat gitu. Nah, catchingnya gitu ya, manajemen, kayaknya kalau di ekonomi tuh ada jurusan manajemen gitu. Nah, di perikanan aku juga ada nih manajemen sumber daya perikanan. Gitu aja sih ceritanya masuk perikannya kenapa kayak gitu. Oke. Jadi kalau aku boleh flashback juga nih, aku kan di jalur SBMPTN ya. Dan dulu di pilihannya dari UGM tuh namanya MSP itu manajemen sumber daya perikanan dan kelautan kalau nggak salah. Namanya tuh panjang gitu. Kayak apa ya ini? Kok panjang banget ya? Cukup menarik untuk orang-orang yang kayak mau masuk kemana ya, mau milih apa di UGM kayak gitu. Terus boleh diceritain nggak hal-hal menarik yang akhirnya Anissa kan S1-nya di perikanan, kemudian memutuskan untuk melanjutkan S2-nya di perikanan lagi. Apa yang mendasari Anissa untuk melanjutkan S2 di perikanan? Kemudian hal-hal menarik apa yang Anissa dapatkan selama berkuliah di perikanan lebih dari 5 tahun ya, kalau di total. Oke, ini berarti flashback ke maba nih, mahasiswa baru. Yeah. Mahasiswa baru, kalau cerita mahasiswa baru tuh masih idealis gitu. Punya cita-cita dulu waktu PPSMB gitu, kayak kalau nggak salah tuh ada namanya 5 tahun lagi kamu akan ngapain gitu. Oh iya, betul-betul. Nah, itu salah satu mimpi aku adalah bisa lulus tepat waktu dan cum laude. Masih idealis banget kan gitu. Dan mau coba banyak apa ya namanya, ekskul itu apa? UKM. UKM Iya. gitu.
Nah, pada waktu itu aku pertama kali masih adaptasi ya mestinya ya sama perikanan UGM gitu. Nah, sama pelajaran juga di UGM. Fun fact, aku agak kesusahan sih pertama kali maba di UGM. Pada waktu itu tuh aku masih ada kayak matkul dasar gitu, matematika, fisika, kimia, pokoknya kayak aduh. Dulu di SMA kayaknya bisa gitu. Setelah masuk UGM kayaknya kok susah banget ya gitu ya. Iya, Jadi bener-bener. kayak aku effort banget nih belajar kelompok. Pada waktu itu teman aku namanya Kartika Sari, dia sangat pinter banget. Kayaknya aku tiap pulang kuliah atau setiap mau UTS atau UAS pasti kayak ajarin aku dong belajar bareng kayak gitu. Dan dia juga yang ngajak aku untuk ikut lomba-lomba. Pada waktu itu tuh namanya karya tulis ilmiah. 2 kali ke Lombok sama di IPB. Setelah itu apa ya? Setelah ikut lomba aku juga pernah pada waktu liburan itu pasti aku magang ke Cangkringan sama ke apa namanya mangrove di Kulon Progo. Oh, Congot. Pantai Congot atau Bukan itu apa? kayak bapaknya pribadi gitu loh, bukan Mendit atau apa ya? Pasir Mendit, Kalau nggak salah iya gitu. Jangkaran. Oke. Ya, oke. Terus S1 tuh apalagi sih liburan 4 kali. Terus KL ya, KL itu aku dapat kesempatan KL di Situbondo. Kayak bapaknya juga pernah ngobrol di sini, Bapak Denya Nafik siapa? Oh, BBPAP. Tapi yang pribadi Bukan, iya. Pak Rahman. Oh ya, Pak Rahman. Itu aku di budidaya kerapu di sana. Oh, oke. Habis itu perjalanan kuliah terus ke KKN nih. KKN. KKN di mana? KKN-nya jauh, masih perikanan juga di Sulawesi Tenggara, di Oh. Madongka. Mantap. Untuk programnya kalau anak perikanan pasti template ya, buat nugget, buat laut gitulah pokoknya. Dekat laut nggak? Deket. Oh. Tapi di sana fun fact-nya walaupun dekat laut susah air, jadi aku tuh harus beli air 3 hari sekali. Wow, beli air. Beli air. Kenapa beli air? Karena nggak ada air. Mereka kalau kita nggak beli air 3 hari sekali, datangnya itu seminggu sekali. Wow. Yang jualan? Yang jualan kayak misalnya di sini kayak Pak RT gitu loh, yang orang rich people di situlah gitu pokoknya. Airnya dari mana? Dia punya penampungan atau apa gitu. Bisa disedot gitu loh. Nah kalau orang-orang nggak beli itu seminggu sekali mandinya. Tapi kalau kita, ya masa kita nggak mandi selama 1 minggu. Makanya kita per 3 hari sekali kayak kita iuran untuk mandi. Dan itu pun dihemat-hemat. Satu tempat KKN kan berarti 10-an ya. Berarti hampir 2 bulan mandinya beli Iya. airnya. Untuk itu airnya beli itu untuk mandi dan buang air kecil, buang air besar gitu. Kalau untuk cuci baju itu kita kayak harus ke sumur deket pantainya gitu. Oh, kalau buat masak juga Beli. pakai air yang beli. Oke, dari menarik, KKN berarti kemana? Skripsi nih, skripsi Betul. juga ada ceritanya gitu. Selama aku kuliah tuh aku jadi asisten di lab sini, lab Ekoper waktu itu. Ekologi perairan. Nah, aku tertarik nih untuk penelitian di bidang itu gitu, karena aku tuh tinggal di daerah batik gitu loh. Nah, aku tuh pengen penelitian tentang limbah batik, pengaruhnya apa aja sih ke ikan gitu. Nah, pada waktu angkatan kita, 2015 gitu, Pak Probo tuh banyak banget yang mau ngambil gitu. Sedangkan untuk sosial ekonomi nggak ada, apalagi Pak Suadi gitu. Kayak aku ya udah jumping aja gitu, karena di Pak Probo kayaknya terlalu banyak, makanya aku pindah ke Pak Suadi. Pada waktu itu aku pengennya mengusulkan kelayakan usaha gitu. Tapi pada waktu itu Pak Suadi tuh baru punya project namanya rantai pasok. Makanya Pak Suadi meng-ACC-nya rantai pasok gitu. Ya udah, dari rantai pasok itu aku penelitiannya itu tentang rantai pasok ikan tuna di DIY. Terus langsung ke S2 ya. Sebenarnya gini sih, waktu lulus S1 itu nggak langsung kepikiran untuk S2 gitu. Sama seperti teman-teman lainnya gitu, kalau setelah lulus S1 tuh pasti pengennya kerja ya. Tapi ternyata setelah lulus itu nggak semudah itu gitu. Udah banyak banget CV yang disebar gitu istilahnya, tapi nggak ada satupun yang nyantol gitu.
Nah, sambil nunggu interview kerja, aku tuh sempet belajar bahasa Inggris di Pare selama 1 bulan. Nah, di situ ada salah satu teman ngasih tahu kalau perikanan UGM S2 tuh pembukaan gitu. Ya udah, aku ikut aja seleksinya. Nah, karena waktu wisuda S1 kan udah dites untuk bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, itu aku bisa langsung pakai. Untuk aku tinggal tes psikotesnya sama penelitian. Penelitiannya masih sama sih. Pengennya karena udah nyemplung ke rantai pasoknya Pak Suadi, pengen dilanjutin gitu, tapi beda di komoditasnya aja gitu. Berarti nggak langsung memutuskan untuk lanjut S2 ya? Sebenarnya enggak sih, tapi karena ada kesempatan dan ada support dari keluarga, ya udah. Oke, Jalan-jalan aja. mantap. Berarti ini selama berkuliah berkesan semua nih? S1 ya? S1, S2? Kalau S2-nya gimana nih? Kan ini era COVID ya nih Ya, S2-nya. S2-nya itu tuh aku masuk di Februari awal. Itu masih di kelas tuh 3 minggu awal masih di kelas. 3 minggu di kelas langsung, habis itu lockdown. Oke. Terus berarti aku waktu itu posisinya memang lagi di Solo karena kuliahnya S2 tuh Senin sampai Kamis. Jadi Jumat pagi tuh bisa balik. Posisinya waktu itu Jumat, Sabtu, Minggu di Solo. Senin mau balik ke Jogja itu udah gak bisa. Dan kuliahnya Zoom sampai aku lulus. Jadi aku eranya COVID, eranya digital. Sampai lulus kelasnya nge-Zoom terus? Iya. Oke. Sampai ujian S2. Oh iya. Ujiannya kapan? Ujiannya itu di Juni 2022. Juni 2022. Oh. Sebenarnya masih COVID tapi aku sebenarnya di atas sih. Masih Zoom tapi udah bisa ke kampus gitu. Iya. Oke. Keren nih. Berjuang S2 di era COVID. Cukup menarik. Nah, terus kita kan tahu nih Anissa punya podcast. Nah, boleh diceritain nggak kenapa kok dulu menginisiasi untuk bikin podcast apalagi tentang tema perikanan? Oke, aku mau kenalin dulu kali ya. Podcastnya itu namanya Ikan Menyapa. Teman-teman bisa dengerin di Spotify gitu. Nah, kapan podcast itu lahir gitu? Nah, podcast ini lahir di tahun 2020 pada saat COVID. Itu kenapa aku buat ini karena gabut aja sih sebenarnya. Kayak 2020 di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Awalnya kalau kalian lihat nanti di episode 1 itu tuh kayak suara orang sedih gitu kayak semoga kalian bisa baik-baik aja ya teman-teman kayak gitu. Awalnya itu gitu. Terus support ya. Iya. Supporting each other. Semoga teman-temanku di luar sana pada sehat gitu, bisa berjuang melawan COVID ini kayak gitu. Nah, terus kok kayaknya menarik gitu, pada waktu itu banyak orang yang berkarya ya lewat digital gitu. Nah, aku mungkin ingin mengikuti gitu. Nah, episode 1 itu tuh aku menceritakan tentang diriku kuliah di perikanan. Kenapa? Karena banyak sekali yang aku kayak stigma masyarakat gitu loh, kayak kamu kuliah di mana, di perikanan gitu, kayak mau jadi apa atau kayak ngapain kayak gitu. Nah, aku di sini pengen mengangkat podcast ini bercerita tentang teman-temanku gitu. Sebenarnya perikanan tuh nggak cuma kayak gitu loh, banyak banget yang bisa kalian lakuin kayak gitu. Waktu 2020 2021 cukup aktif ya, bisa sebulan tuh 3 kali gitu. Nah, pada waktu itu 2022 aku kan pindah ke Jogja untuk S2-nya itu ini terbengkalai gitu karena ya udah aku nggak bisa punya waktu lebih gitu. Nah, makanya aku mulai coba lagi aktif di podcast ini setelah aku lulus di 2023 sampai sekarang. Wih, berarti sampai sekarang masih jalan terus ya? Iya. Semoga ya bisa istiqomah gitu. Salah satu podcast yang menginspirasi Departemen Perikanan untuk punya podcast nih. Tepuk tangan dulu ya. Mantap. Nah, kemudian sekarang selain sibuk berpodcast nih, boleh ceritain nggak persiapan karirnya setelah lulus dari S2? Oke.
Kalau persiapan karir dari S2 ini lebih lebih mateng gitu daripada S1 dulu. Kalau dulu S1 tuh di mindset aku yang penting aku lulus tepat waktu, udah gitu. Nggak mikirin setelahnya mau ngapain. Tetapi karena udah ada pelajaran di S1 waktu itu, waktu S2 itu sebelum lulus pun aku udah bikin CV yang bagus. Kalau nggak salah tuh aku setelah sidang itu aku udah mulai CV ku aku sebarin gitu loh, udah mulai ngelamar-ngelamar. Nah, setelah aku lulus S2 itu mungkin karir pertama aku gitu ya. Karir pertama aku itu aku dapat kesempatan internship di bidang startup perikanan. Jadi linear ya. Yeah. Pasti kalau setiap anak perikanan tuh setelah lulus kayak aku maunya linear, nggak mau ini, nggak mau itu gitu. Nah, tetapi perjalananku untuk mencari karir nggak berhenti di situ gitu. Setelah aku internshipnya cuma 3 bulan. Setelah itu aku mempersiapkan lagi nih. Ternyata aku nggak bisa lanjut di internship itu gitu. Nah, aku lanjut ke bidang yang tidak sesuai dengan prodiku dulu. Aku pernah di Shopee dan juga pernah di Ruang Guru gitu. Sebenarnya kalau bilang untuk mempersiapkan karir itu aku punya tiga keinginan gitu loh. Yang pertama aku bisa berkecimpung di dunia pendidikan, perikanan, dan juga entrepreneur kayak gitu. Nah mungkin jalannya nggak berhenti di situ gitu. Pada tahun 2023 kemarin Oktober ada bukaan CPNS gitu besar-besaran. Nah salah satunya ada lowongan dosen. Kemudian aku daftar di Oktober 2023 untuk seleksi administrasi. Setelah itu setelah administrasi itu di bulan November tes SKD. SKD itu ada TKD, TIU sama TKP. Terus Oktober, November, Desember itu aku SKB. Nah, untuk dosen sendiri itu untuk SKB-nya beda ya sama yang formasi lain gitu. Ada 2 kali, ada namanya non CAT sama CAT gitu. Yang non CAT itu ada wawancara sama micro teaching. Nah, micro teaching sama wawancara ini juga tergantung univ yang kita daftar gitu. Kita bakal diwawancara siapa, bisa bisa dekan, bisa kaprodi kayak gitu. Nah, setelah itu 2 itu wawancara sama micro teaching langsung ke yang CAT-nya. CAT-nya itu kira-kira kisi-kisinya tentang Tridharma Perguruan Tinggi sama bahasa Inggris. Itu sih yang aku ingat. Oke, berarti kan daftar dosennya dari jalur CPNS ya. Udah ada, memang sudah ada keinginan untuk langsung jadi dosen gitu, atau belum terbersit gitu loh kalau misalnya mau jadi dosen? Oke, sebenarnya setelah lulus S2 kalau keinginan ada sih, maksudnya karena udah punya kualifikasi S2 gitu ya, berarti next stepnya tuh pasti pengennya ke dosen kayak gitu. Tetapi sebenarnya ini udah percobaan ketiga gitu. Yang pertama itu aku daftar Undip non PNS, administrasi pun aku nggak lolos. Dan yang kedua itu Brawijaya juga, administrasi nggak lolos. Dan yang ketiga ini aku daftarnya juga di Brawijaya tapi PSDKU, jadi program studi di luar kampus utama. Kayak misalnya di UGM gitu ya, kampus utamanya kan di sini di Sleman gitu. Nah PSDKU itu berarti dia di luar Sleman gitu, misal di Bantul atau di Kulon Progo atau di Gunung Kidul kayak gitu. Aku punya satu pertanyaan nih. Apa nih? Buat Anissa. Anu. Tipsnya Anissa untuk nggak nyerah Waduh. sampai dapat apa yang Anissa pengenin. Oke, tips nggak nyerah. Ini sih kalau misalnya kalian capek, kalau maksudnya udah di titik kayak udah mau nyerah gitu, nggak apa-apa. Maksudnya dalam artian nggak apa-apa tuh bukan nggak apa-apa nyerah gitu, nggak, tapi nggak apa-apa untuk berhenti dulu gitu, istirahat gitu istilahnya. Tapi setelah istirahat itu kalian harus tancap gas lagi kayak gitu. Jadinya menerima semua perasaan yang sedang terjadi kayak gitu sih. Oh iya. Berarti istirahat dulu ya. Nggak boleh berhenti nih berarti. Boleh, tapi boleh. Berhentinya kayak misalnya perjalanan gitu ya, perjalanan dari Jogja ke Magelang gitu. Pasti kan kita punya tujuan ke Magelang nih, tetapi mungkin sampai mana? Sampai Prambanan, lewat nggak sih? Lewat ke sana.
sampai dengung sampai dengung gitu. Kayaknya aku mau nyerah aja deh, kayaknya masih jauh banget gitu. Nah nggak apa-apa, kalian istirahat dulu gitu 1 jam 2 jam. Nah nanti setelah itu kalian bisa lanjut lagi gitu sampai ke tujuan kalian itu gitu. Pesan buat teman-teman. Kalau misalnya capek istirahat dulu. Iya, nanti dilanjut lagi. Iya. Oke. Terakhir nih, kembali ke tema The Expedition. Kan kita udah cerita tentang perjalanan Anissa ya. Boleh nggak Anissa kasih pesan dan kesan terutama buat mahasiswa dan juga khususnya Departemen Perikanan? Oke. Berarti aku manggilnya apa nih? Sobat Perikanan ya? Sobat Perikanan boleh. Yang dengerin podcast ini gitu. Pesan dari aku tuh ya itu tadi udah disampaikan sebelumnya gitu. Jangan menyerah dengan mimpi kalian gitu. Kalau misalnya kalian capek nggak apa-apa, istirahat dulu. Habis itu nanti dilanjut lagi gitu. Terus tetap kerja keras. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa minta restu dari orang tua kayak gitu. Nah, dan aku yakin gitu untuk teman-teman adik-adik di perikanan gitu, pasti kalian akan nemuin takdir kalian gitu, entah itu dari perikanan ataupun bukan gitu, karena sebenarnya sama aja kok, kita mau berkarir di mana aja, tinggal ini kita aja adjustment kita kayak mana kayak gitu. Oke, terima kasih Anissa. Oke teman-teman, demikian The Expedition dari Anissa, alumni MSA UGM angkatan 2015. Saya Nahla, see you in the next expedition.